Hai. Ya baik saudara-saudara, kami akan meneliti tentang elemen tanah. Aduh. Minum dulu, Ben. Udara Ben. Hai. Halo saudara-saudari, kami akan meneliti tentang elemen udara. Bersama kami kelompok udara. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus. Oke. Udara adalah komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kita tahu, dengan udara kita bisa bernapas. Saya juga berdiri di sini karena udara. Udara memberikan saya kehidupan sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Maka kita sebagai manusia yang membutuhkan udara harus merawat udara. Udara adalah teman kita. Maka mari kita menjaganya. Manfaat udara. Manfaat utama dari udara adalah seperti kita tahu tentu untuk bernapas. Selain bernapas, saya akan menyajikan beberapa manfaat dari udara, yaitu sebagai fotosintesis, pembangkit listrik, pemanfaatan energi, penyebaran spora, sebagai penyejuk, mengolah makanan, menyerap radiasi sinar matahari, sebagai jaringan komunikasi, melindungi bumi, menjadi perantara uap air, perantara gelombang suara dan bunyi, dan pengantar cahaya. Dari beberapa manfaat dari udara yang saya sajikan, bagaimana kita untuk melestarikan alam, khususnya untuk mewujudkan kelestarian udara kita. Selanjutnya akan diterangkan para saudara nanti, lanjutan dari manfaat ataupun bagaimana cara kita melestarikan udara yang kita rasakan ataupun yang kita hirup di lingkungan kita. Sekian. Polusi udara. Maksudnya polutan atau zat berbahaya yang melebihi membatas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat sehingga berbahaya bagi lingkungan. Dan juga hal pentingnya adalah polusi udara itu menyebabkan dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Saudara-saudara, meskipun lingkungan kita tampak sehat dan menyegarkan, udara yang bersih, tetapi polusi udara masih saja ada di sekitar kita. Polusi udara itu disebabkan oleh penggunaan transportasi dan pembakaran sampah sembarangan, seperti yang kita tahu di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Seperti yang kita ketahui pada zaman ini, udara mulai tercemar karena ulah manusia yang tidak sadar akan apa yang dilakukannya terhadap lingkungan hidup. Jika udara mulai tercemar, maka perlu kita melakukan penanggulangan. Penanggulangan itu ialah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga bebas dari polusi. Penegakan peraturan tentang lingkungan hidup, menyaring limbah, mengurangi penggunaan bahan bakar. Contohnya kita beralih pada menggunakan sepeda atau naik angkutan umum. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi, membedakan sampah organik dan non-organik. Baiklah para saudara dan saudari, semoga penanggulangan yang saya sebutkan tadi bermanfaat bagi kita untuk mengurangi pencemaran udara. Terima kasih. Teman-teman, kembali lagi kita untuk mengkaji pemaparan tentang udara di sekitar pemukiman masyarakat yang ada di sini. Ya, langsung saja bersama Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Arianja. Oke. Mari Bu, silakan dulu, Bu. Kita akan bercakap-cakap tentang bagaimana udara yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, demikian, Bu. Bagaimana menurut Ibu keadaan udara di tempat kita ini? Keadaan udara di sini masih segar lah. Masih segar mantapnya ya, Bu? Ya, masih mendapatkan udara segar. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Mengapa Ibu mengatakan bahwa udara di tempat kita ini masih dikatakan segar begitu? Karena kita kan merasakan sendiri, apalagi di pagi hari. Kan masih banyak pohon-pohon. Masih banyak pohon-pohon gitu. Rumah belum gitu rapat. Rumah belum gitu. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah ada polusi udara yang tidak sedap
atau asap yang ibu rasakan di tempat kita ini? Kalau udara tadi asap. Polusi udara yang Polusi tidak sedap udara. begitu, yang tidak sedap. Kalau polusi udara sepertinya nggak begitu ini ya, nggak begitu ini mengganggu. Paling kalau adalah yang bakar-bakar sampah sembarangan, kebun-kebun kayak gitu kan, itu kadang yang bikin udaranya nggak ini. Oh iya, Ada polusinya. polusinya. Iya. Jika terjadi hal tersebut, saran dari ibu untuk menjaga kebersihan udara itu seperti apa? Atau bagaimana cara ibu menanggulanginya? Seperti hal tadi, pembakaran sampah itu misalnya. Inilah dianjurkanlah masyarakatnya jangan buang sampah sembarangan, jangan membakar sampah di ini, bikin lubang gitu loh, kan lebih bagus. Bukan dibikin lubang untuk tempat sampah penuh ditutup, kan lebih ini. Lebih Itulah cara atau penanggulangan yang biasa dilakukan ya. aman daripada dibakar-bakar. Oke Bu, sekian wawancara kita kali ini dan ucapkan banyak terima kasih Bu. Oke teman-teman, sekian wawancara kita bersama Ibu Haryanjah. Semoga dengan wawancara ini kita mendapat pelajaran-pelajaran yang berguna untuk melestarikan lingkungan kita. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Saya harap para saudara tidak bosan-bosan untuk melihat kehadiran saya di kamera ini. Oke, langsung saja kita bertemu dengan warga sekitar. Halo kakak. Halo, Kak. Halo, Prater Ini ganteng. kakak dan ada juga Kak Cas ya. Nah, mari kita langsung saja ke pertanyaannya Kak. Bagaimana menurut kakak keadaan udara di tempat kita ini Kak? Indah. Masih bersih, Indah. masih segar juga. Masih segar juga begitu Kak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Mengapa kakak mengatakan bahwa udara di tempat kita ini masih disebut dengan segar atau sejuk begitu? Apa alasan kakak mengatakan demikian? Nah, di tempat ini banyak pohon. Masih banyak pohon. Nah, contohnya seperti ini ya Kak. Masih banyak pohon. Apakah ada polusi udara yang tidak sedap yang kita rasakan di lingkungan ini Kak? Ada. Seperti apa itu Kak? Misalnya apa itu yang terkadang Bau air got misalnya, atau bau kotoran sapi yang banyak di sini. Oke Kak. Jika terjadi hal demikian atau pencemaran yang terjadi di lingkungan kita ini, apa yang bisa kakak lakukan sebagai penanggulangan dalam hal itu Kak? Gotong royong membersihkan. Gotong royong membersihkan. Ya, Ada lagi Kak? biar Sama. kotoran ditempatkan pada tempat Pada kotoran. tempatnya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang disampaikan kepada kami Kak. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih ya. Oke, sekian video kita kali ini tentang penanggulangan udara di lingkungan kita masing-masing. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke, baiklah para saudara dan saudari. Demikianlah observasi kami tentang elemen udara di sekitar lingkungan masyarakat ini. Semoga observasi yang kami lakukan tentang elemen udara bisa membantu kita dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Terima kasih. Jangan lupa Aku mikir cakap.